Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat channel Sedangur TV yang saya cintai dan yang saya banggakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungannya kepada kita semua, memberikan ampunannya serta kasih sayangnya. Tidak lupa juga marilah kita selalu berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau bisa menuliskan solawat di kolom komentar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ada 3 macam zina paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam ada beberapa jenis zina yang perlu diketahui beserta perbedaannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, zina al-lamam. Adapun jenis zina yang pertama adalah zina al-lamam, yakni perbuatan keji yang berkaitan dengan panca indera. Hal ini dijelaskan dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, telah diterapkan bagi anak-anak Adam yang pasti terkena. Kedua mata zinanya adalah melihat, kedua telinga zinanya adalah mendengar, lisan zinanya adalah berkata-kata, tangan zinanya adalah menyentuh, kaki zinanya adalah berjalan, hati zinanya adalah keinginan hasrat, dan yang membenarkan dan mendustakannya adalah kemaluan. Hadis riwayat Muslim. Zina al-lamam terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yakni zina ain, yaitu ketika seseorang memandang lawan jenisnya dengan rasa hawa nafsu, yakni zina mata. Kemudian zina qalbi, yaitu ketika memikirkan atau berimajinasi tentang lawan jenis dengan perasaan senang dan bahagia. Kemudian zina ucapan lisan, yaitu ketika membicarakan lawan jenis yang diikuti dengan perasaan senang mulut. Kemudian zina tangan, yadin, yaitu terjadi ketika seseorang dengan sengaja memegang bagian tubuh lawan jenisnya diikuti dengan perasaan senang, bahagia atau penuh dengan hawa nafsu, yakni zina tangan. Kemudian zina kaki adalah zina yang terjadi saat seseorang melangkahkan kakinya menuju perzinahan. Yang kedua, zina muhsan. Tidak hanya itu, terdapat jenis zina lain bagi orang yang telah menikah dan melakukan perselingkuhan hingga melakukan hubungan intim. Biasanya jenis zina ini terjadi karena melakukan hubungan intim yang bukan mahramnya. Selain berdosa, jenis zina yang ini juga berpotensi menimbulkan bahaya berupa timbulnya penyakit kelamin. Oleh karena itu, hindarilah perbuatan zina dan lakukanlah hubungan seksual hanya dengan pasanganmu yang sah secara agama. Hal ini tertuang dalam ayat dan hadis terkait larangan berzina dalam pernikahan. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Sebaiknya seseorang yang telah memiliki ikatan pernikahan hendaknya bisa menjaga diri dari orang lain yang bukan mahramnya. Yang ketiga adalah zina ghair muhsan. Selain itu, terdapat jenis zina yang dilakukan bagi seseorang yang belum terikat dalam pernikahan. Ini disebut dengan zina ghair muhsan. Tak jarang pasangan yang belum menikah mendapat godaan dan hawa nafsu yang tinggi, sehingga mereka terlepas dan melakukan perbuatan zina.
Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwa jangan pernah bersimpati atau berbelas kasihan pada seseorang yang berbuat zina. Ini adalah bagian dari dosa besar, sehingga tidak ada alasan untuk merasa kasihan atau bersimpati. Baik keluarga sekalipun, bagaimanapun mereka yang berbuat zina harus dihukum berat akibat perbuatannya tersebut. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah mendengarkan 3 macam zina paling dibenci Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari perbuatan yang terkeji itu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan iman, kekuatan Islam, memberikan kekuatan untuk mengistiqamahkan amal agama seperti yang telah dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Dan marilah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita, semua anggota badan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.